Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang penerapan distribusi normal ANOVA pada prestasi belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mahasiswa UPSI Cabang Pemuda, Keramat, dan Cibinong. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farah Afifah Zahra, yang kedua ada Marwan Saputra, yang ketiga ada Muhammad Ihsanur Rafli, yang keempat ada saya sendiri, Syahna Nur Kasifah, lalu yang terakhir ada Wanda Setianingsih. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Dalam dunia penelitian ilmiah dan statistika, analisis varian atau ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang sangat penting untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan di antara beberapa kelompok yang sedang diamati. Distribusi frekuensi ANOVA menjadi alat fundamental dalam menginterpretasikan variasi data dan membuat kesimpulan statistik yang valid. Penggunaan ANOVA sangat luas dan beragam, mulai dari penelitian sosial, psikologi, pendidikan, hingga bidang sains dan teknologi. Kemampuannya untuk menganalisis variasi antar kelompok membuatnya menjadi metode yang sangat berguna dalam menguji hipotesis penelitian. Namun, pemahaman mendalam tentang distribusi frekuensi dan teknik ANOVA masih menjadi tantangan bagi banyak peneliti pemula. Berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengeksplorasi definisi mendalam ANOVA, memahami landasan teoritisnya, dan menguraikan konsep fundamental metode statistik ini. Lalu yang kedua, menjelaskan secara komprehensif manfaat ANOVA, ciri-ciri, serta mengklasifikasikan berbagai jenis pendekatan ANOVA yang digunakan dalam penelitian. Lalu yang terakhir ada menunjukkan relevansi ANOVA dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan nyata yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pembahasan. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antara grup. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan tes. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample test, yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Masuk ke studi kasus. Perbandingan prestasi belajar sistem informasi akuntansi antara mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Pemuda A1, Keramat A2, dan Cibinong A3. Terdapat tabel perbandingan prestasi belajar antara mahasiswa. Yang pertama adalah A1 6, yang kedua 9, yang ketiga 7, keempat 7, kelima 6, keenamnya 8, ketujuh 5, dan 8 7. Lalu yang A2-nya nilai yang pertama 7, keduanya 7, ketiganya 6, keempatnya 6, kelimanya 8, keenamnya 6, ketujuhnya 9, kedelapannya 6, dan A3-nya nilai yang pertama adalah 9, 6, 7, 8, 8, 6, 5, dan 9. Jawabannya adalah yang pertama, diasumsikan data diambil secara random, berdistribusi normal dan variannya homogen. Yang kedua, rumuskan hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA, terdapat perbedaan signifikan antara prestasi belajar Sistem Informasi Akuntansi mahasiswa UPSI, Cabang Pemuda, Keramat, dan Cibinong. HO, tidak ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar Sistem Informasi Akuntansi mahasiswa UPSI, Cabang Pemuda, Keramat, dan Cibinong. Hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu HA, A1 tidak sama dengan A2, A2 sama dengan A3. Untuk HO-nya, A1 sama dengan A2, A2 sama dengan A3.
bisa kita lihat terdapat di perbandingan prestasi atau tabel perbandingan prestasi belajar antar mahasiswa. Selanjutnya ada hasil perhitungan dari perbandingan tadi, yaitu pada tabel yang kita bisa lihat A1 kita kuadratkan, A2 kita kuadratkan, dan A3 menghasilkan tabel ringkasan data di mana jumlah A1 adalah 55, jumlah A2 57, jumlah A3 adalah 58. Nah, selanjutnya ada A1 kuadrat dengan total 389, A2 kuadrat 419, A3 kuadrat 436. Dan untuk total dari jumlah A1, A2, A3 yaitu 170, dan total dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, dan A3 kuadrat adalah 1244. Selanjutnya ada rata-rata. Untuk A1 menghasilkan 6,88, A2 7,13, A3 7,25. Nah, total tersebut dirata-ratakan menjadi 7,08. Selanjutnya ada perhitungan A1 kuadrat per N A1. Di sini menghasilkan A1 kuadratnya 378,13, A2 kuadratnya 406,13, A3 kuadrat 420,50, dan dijumlahkan menjadi 1204,75. Dan selanjutnya ada hitung varian dari A1, A2, dan A3. A1-nya 1,6, A2-nya 1,8, dan A3-nya 2,2. Menghasilkan rata-rata yaitu 1,9. Selanjutnya ada penjelasan dari data ringkasan tadi di tabel. Penjelasannya yaitu jumlah sampel diketahui adalah NA1 8, NA2 8, NA3 8, dan total keseluruhannya sampel N sama dengan 24. Dan tadi jumlah A1 55, jumlah A2 57, dan jumlah A3 58. Dan total jumlah keseluruhannya A1 ditambah A2 dan ditambah A3 sama dengan 55 ditambah 57 ditambah 58 sama dengan 170. Nah, selanjutnya perhitungan kuadrat. A1 kuadrat sama dengan 389, A2 kuadrat sama dengan 419, dan A3 kuadrat sama dengan 436. Dan total jumlah keseluruhannya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah jumlah A3 kuadrat sama dengan 389 ditambah 419 ditambah 436 adalah 1244. Dan selanjutnya perhitungan rata-rata tadi, rata-rata A1 yaitu 55 dibagi 8 menghasilkan 6,88. Rata-rata A2 57 dibagi total sampelnya yaitu 8 sama dengan 7,13, dan rata-rata A3 yaitu 58 dibagi 8 sama dengan 7,25, dan rata-rata keseluruhannya rata-rata A1 ditambah rata-rata A2 dan ditambah rata-rata A3 dibagi 3 menjadi 6,88 ditambah 7,13 ditambah 7,25 dibagi 3 sama dengan 7,08. Selanjutnya di sini ada melanjutkan perhitungan sebelumnya. Di sini ada perhitungan dari jumlah XA1 pangkat 2 dibagi NA1 pangkat 1. Yang diperoleh
karena ini perhitungan dari A1 yang dimana A1 ini tuh nominalnya adalah 55 dan dia dipangkatkan 2, jadi 55 pangkat 2 dibagi NA1. NA1 itu berarti jumlah sampel dari A1. Jumlah sampel dari A1 itu ada 8. Jadi 55 pangkat 2 dibagi 8 yaitu 378,13. Untuk perhitungan selanjutnya sama seperti yang perhitungan A1. Di sini ada perhitungan XA2 pangkat 2 dibagi NA2. Sama ya. A2 di sini ada 57, kita pangkatkan 2 dibagi sampel dari A2 adalah 8, jadi 57 pangkat 2 dibagi 8 yaitu 406,13. Selanjutnya ada perhitungan A3 sama seperti sebelumnya. 58 pangkat 2 dibagi 8 dengan total 420,50. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, kita pertambahkan dari penjumlahan dari XA1 pangkat 2 ditambah XA2 pangkat 2 ditambah XA3 pangkat 2 dibagi jumlah sampel dari A1, A2, dan A3 dengan total 378,13 ditambah 406,13 ditambah 420,50. Nominal yang didapat di sini ada 1204,75. Selanjutnya di sini kita akan menghitung varian. Nah, untuk perhitungan varian ini rumusnya itu ada S2, S pangkat 2 sama dengan jumlah dari X2 dikurangin X pangkat 2 dikurangin N per N kurang 1. Lalu di sini kita masukin aja perhitungan di dalam rumusnya. Kita menghitung varian dari A1, A2, dan A3. A1 sendiri di sini jika kita masukkan rumusnya, A1 ini kan tadi ada 38,9 dikurangin A1-nya itu tadi sesuai yang sebelumnya 55 pangkat 2 dibagi 8 per jumlah sampel di sini ada 8 ya, jadi 8 dikurang 1, jadi sama dengan 38,9 dikurang 378,13 dibagi 7, hasilnya 1,6. Untuk perhitungan varian A2 dan A3 sama seperti yang A1, jadi di sini totalnya ada A1 itu 1,6, A2 itu 1,8, A3 itu 2,2. Selanjutnya untuk menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA, itu rumusnya ada JKA sama dengan penjumlahan dari XA1 pangkat 2 dibagi NA1 dikurangin jumlah dari XT pangkat 2 dibagi N. Nah, jumlah dari A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 dibagi NA1, NA2, dan NA3 dikurangin penjumlahan dari XT pangkat 2 dibagi N. Nah, jika kita masukkan ke rumusnya, nominalnya ya, di A1 pangkat 2 ini kan ada nominal tuh ada 55, jadi 55 pangkat 2 ditambah 57 pangkat 2 ditambah 58 pangkat 2 per NA1 ini kan jumlah sampel ya, jumlah sampel dari A1 ada 2 dan A3 itu sama, itu ada 8, jadi 55 pangkat 2 bagi 8, 57 pangkat 2 dibagi 8, 58 pangkat 2 dibagi 8, dikurangin XT pangkat 2. XT pangkat 2 ini didapat dari penjumlahan antara 55, 57, dan 58. Itu totalnya 170. Jadi XT-nya itu 170 pangkat 2 dibagi. Nah, 24 ini didapatkan dari penjumlahan 8 ini ya. 8 kali 3 jadi 24. Jika kita hitung, maka nominal yang akan didapatkan yaitu 378,13 ditambah 406,13 ditambah 420,50 dikurangi 1204,17. Nah, untuk perhitungan akhirnya ini berarti penjumlahan dari yang A1, A2, dan A3 1204,75 dikurangi 1204,17 didapat nominal akhir 0,58. Itu untuk perhitungan JKA atau jumlah kuadrat antar grup. Selanjutnya ada perhitungan hitung derajat kebebasan antar grup dengan rumus DBA sama dengan A kurang 1. A di sini yang kita dapat adalah 3. Nah, 3-nya ini kita masukin ke rumus. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada perhitungan kuadrat dalam antar grup atau KRA dengan rumusnya. Nah, KRA ini itu adalah rumusnya dari JKA dibagi DBA. JKA ini kita ambil dari perhitungan sebelumnya ya teman-teman. JKA kan tadi sudah kita hitung, hasilnya itu 0,58 dibagi DBA-nya di rumus sebelumnya yaitu 2. Jadi 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,29. Selanjutnya di nomor 8 ini kita akan menghitung jumlah kuadrat data antar grup atau JKD
Dengan rumus JKD itu adalah penjumlahan dari XT pangkat 2 dikurangin penjumlahan A1 pangkat 2 dibagi NA1. Nah, jika kita masukkan rumusnya, di sini ada perhitungan dari rumus A1 pangkat 2, A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 dikurangin dengan penjumlahan A1 pangkat 2 dibagi NA1 ditambah A2 pangkat 2 dibagi NA2 dan ditambah A3 pangkat 2 dibagi NA3. Tadi untuk perhitungan dari pertambahan A1, A2 dan A3 sendiri kan sudah ada perhitungannya ya. Kita masukkan saja, di sini ada 1244 dikurangin. Nah, yang perhitungan A1, A2 dan A3 pangkat 2 dibagi NA1, NA2 dan NA3 kan juga sudah dihitung. Jadi perhitungan JKD ini tinggal kita masukkan saja 1244 dikurangi 1204,75 dengan hasil 39,25. Di nomor 9 kita akan menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N kurang A. DBD di sini itu N ini kan jumlah sampel keseluruhannya ya teman-teman, yang tadi kita dapat tadi kan jumlah sampel itu ada 8. Nanti karena di sini ada 3 kolom, jadi kan 8 kali 3 jadi 24 ya. Jadi 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Yang ke-10, untuk menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRD. KRD sendiri ini didapat dari penjumlahan dari JKD dikurangin DBD. Jadi JKD dibagi ya. JKD ini kan tadi sudah kita hitung ya dengan total akhir 39,25. Nah, sini sudah didapatkan JKD-nya. Nah, untuk DBD-nya sebelumnya juga sudah kita hitung yaitu 21. Jadi, 39,25 ini kita bagi dengan 21 dengan total akhir dengan total akhir 1,87. Selanjutnya ada mencari rumus cari F hitung. Nah, di F hitung ini rumusnya adalah FA dibagi FD sama dengan KRA dibagi KRD sama dengan JKA atau dibagi DBA per JKD dibagi DBD. Jadi ini adalah perhitungan varian antar grup dibagi varian dalam grup. Dilanjutkan ya. Untuk KRA-nya sendiri adalah 0,29 yang sesuai sudah kita hitung sebelumnya, dan KRD-nya 1,87. Jadi 0,29 dibagi 1,87 yaitu 0,16. Selanjutnya nomor 12, tentukan taraf signifikan A sama dengan 0,05. 13, cari F-table dengan F-table sama dengan F1 min A dikali DBA, DBD. F-table sama dengan F1 min 1 kurang A dikali DBA, DBD. F-table sama dengan F1 kurang 0,05 dikali 2,21. F-table sama dengan F 0,95 dikali 2,21. F-table sama dengan 3,47. 14. Buat tabel ringkasan ANOVA. Sumber varian antar grup A. Jumlah kuadrat 0,58. Derajat bebas atau DB 2. Kuadrat rata atau KR 0,29. F hitung 0,16. A 3,47. Dalam grup D, jumlah kuadratnya 39,25, derajat bebasnya 21, kuadrat ratanya 1,87, totalnya jumlah kuadratnya 0,58, derajat bebasnya 23. Selanjutnya 15, tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung kurang dari F table, maka diterma H0 telah diperoleh F hitung sama dengan 0,16 dan F table sama dengan 3,47. Dengan ketentuan F hitung kurang F table atau 0,16 kurang 3,47. 16. Kesimpulan yang dapat diambil adalah
adanya perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar sistem informasi akuntansi mahasiswa UPSI cabang Pemuda, Keramat, dan Cibinong. Selanjutnya, kesimpulan penelitian tentang analisis prestasi belajar mata kuliah sistem informasi akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika menghasilkan temuan signifikan melalui pendekatan distribusi normal ANOVA. Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa variabel independen, terutama motivasi belajar, memiliki pengaruh yang sangat substantif terhadap capaian akademik mahasiswa. Melalui pengujian distribusi F, penelitian ini berhasil mengungkapkan adanya variasi prestasi belajar yang bermakna antar kelompok mahasiswa di 3 cabang berbeda, yakni Pemuda, Keramat, dan Cibinong. Jadi, dapat disimpulkan hasil akhir perbandingan prestasi belajar secara deskriptif, rata-rata prestasi belajar menunjukkan variasi minimal sebagai berikut. Cabang Pemuda rata-rata prestasi belajarnya ada di 6,88, cabang Keramat rata-rata prestasi belajarnya ada 7,13, dan cabang Cibinong rata-rata prestasi belajarnya 7,25. Meskipun perbedaan tampak kecil, analisis statistik mengungkapkan bahwa variasi prestasi belajar antar kelompok signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor unik yang mempengaruhi capaian akademik mahasiswa di masing-masing cabang, seperti perbedaan kualitas pengajaran, karakteristik mahasiswa, atau sumber daya pendidikan. Nah, karena sudah berada di penghujung materi, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.